Bayangkan, dalam hitungan menit, kehidupan seseorang bisa berubah hanya karena satu kantong darah. Itulah kekuatan transfusi darah, sebuah intervensi medis yang hingga hari ini masih menjadi penopang keselamatan pada berbagai kondisi kritis. Banyak kondisi klinis yang hanya dapat ditangani melalui transfusi darah. Ketika dilakukan dengan tepat, transfusi darah tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga secara signifikan memperbaiki derajat kesehatan pasien. Tindakan ini umumnya dibutuhkan pada berbagai kondisi medis seperti pendarahan masif pasca persalinan, trauma prosedur pembedahan, demam berdarah, kelainan hematologi, dan indikasi klinis lainnya. Namun di balik manfaatnya, transfusi darah tetap memiliki risiko, salah satunya adalah potensi penularan infeksi jika tidak dilakukan sesuai standar keamanan. Salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan transfusi darah adalah risiko terjadinya infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD pada pasien penerima. Karena itulah, unit transfusi darah atau UTD tidak hanya berfokus pada pengambilan dan penyediaan darah, tetapi juga menjalankan serangkaian proses yang ketat dan terstandarisasi untuk memastikan setiap kantong darah itu aman untuk digunakan. Pelayanan ini mencakup pemilihan donor yang memenuhi syarat, proses pengambilan darah, pengelolaan, dan pengecekan mutu, hingga pemeriksaan uji saring untuk mendeteksi penyakit menular. Setelah dinyatakan aman, barulah darah disimpan, dikelola, dan didistribusikan ke fasilitas kesehatan. UTD juga melakukan pencatatan serta memberikan notifikasi kepada donor bila hasil uji saring menunjukkan reaktivitas. Semua langkah ini dilakukan untuk menjamin keamanan darah sebelum diberikan kepada pasien. Darah yang aman untuk ditransfusikan adalah darah yang terbebas dari penyakit infeksius termasuk HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria. Salah satu langkah utama dalam mencegah terjadinya IMLTD adalah pelaksanaan uji saring secara ketat dan konsisten terhadap setiap kantong darah sebelum didistribusikan. Setiap negara harus menerapkan sistem uji saring IMLTD yang efisien untuk menjamin bahwa darah donor dilakukan uji saring secara tepat. Sehingga hanya darah dan komponen darah yang non-reaktif yang digunakan untuk kepentingan klinis maupun fraksionasi plasma. Beberapa metode yang dilakukan dalam uji saring darah yaitu metode rapid test, enzim immunoassay, dan nucleic acid amplification test. Uji saring IMLTD harus dilakukan dengan reagensia yang sangat sensitif. Hasil pemeriksaan terhadap sampel darah donor dinyatakan reaktif bila ditemukan hasil positif terhadap antigen atau antibodi sesuai dengan parameter yang digunakan. Pada uji saring, pertama dilakukan prosedur seleksi pendonor untuk melindungi pendonor dan penerima donor. Tahap ini dilakukan dengan memastikan keadaan umum calon pendonor darah memenuhi persyaratan kesehatan seperti pendonor darah tidak tampak sakit, tidak dalam pengaruh obat-obatan, memenuhi ketentuan umur, berat badan, suhu tubuh, nadi, tekanan darah, penyakit infeksi, riwayat imunisasi dan vaksinasi, riwayat operasi, riwayat pengobatan, obat-obat narkotika, dan alkohol, serta perilaku hidup pendonor. Kemudian dilanjutkan dengan tahap uji saring yang bertujuan untuk mendapatkan darah yang aman bagi penerima darah. Sesuai dengan informed consent, di mana donor darah hasil uji saring IMLTD reaktif akan mendapatkan konseling di UTD dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk mendapatkan pemeriksaan diagnostik dan penanganan selanjutnya. IMLTD merupakan transmisi patogen yang terdapat di dalam darah donor seperti virus, bakteri, parasit, dan patogen lain ke dalam tubuh pasien saat darah ditransfusikan. Perbedaan pola epidemiologi, kebiasaan hidup masyarakat, lingkungan, dan kemampuan deteksi patogen tersebut menentukan risiko kejadian IMLTD di suatu daerah tertentu. Ada beberapa penyakit utama yang bisa menular melalui transfusi darah. Pertama ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Bila seseorang menerima darah yang mengandung HIV, maka ia bisa tertular dan berisiko tinggi mengalami AIDS. Yang kedua ada hepatitis B dan hepatitis C. Keduanya sama-sama menyerang organ hati. Tetapi hepatitis B masih bisa dicegah dengan vaksin dan hepatitis C belum ada vaksinnya sampai sekarang. Transfusi darah dari donor yang terinfeksi dapat menyebabkan kerusakan hati jangka panjang. Yang ketiga ada sifilis yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini awalnya menular lewat hubungan seksual, tetapi juga bisa menular lewat transfusi jika darah tidak diperiksa dengan baik. Dan yang keempat ada malaria. Malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup di dalam sel darah merah. Walaupun lebih sering menular lewat gigitan nyamuk, transfusi dari darah yang mengandung parasit juga bisa menyebabkan infeksi.
Semua penyakit ini bisa berakibat fatal bila tidak dicegah melalui pemeriksaan ketat sebelum transfusi dilakukan. Adapun upaya pencegahan infeksi menular lewat transfusi darah meliputi seleksi dan uji saring darah donor, di mana merupakan proses utama yang harus dilakukan untuk menghindari pemberian transfusi darah reaktif kepada pasien. Donor yang reaktif kemudian dilakukan tahapan notifikasi, konseling, rujukan, dan pendampingan sebagai bentuk penghargaan kepada donor sehingga mendapatkan penanganan yang semestinya. Pencatatan dan pelaporan yang baik harus dilakukan sehingga proses pencekalan dan atau penolakan donor dapat dikerjakan secara tersistem dan tertata dengan baik oleh UTD. Penolakan donor yang beresiko menyebabkan IMLTD, penyempurnaan penggunaan metode pemeriksaan screening IMLTD, penyelenggaraan surveillance, dan upaya identifikasi adanya patogen baru merupakan satu kesatuan dalam upaya pencegahan penularan penyakit infeksi melalui transfusi darah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.